Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Elva Rakareni dari mahasiswa program studi psikologi dari Universitas UICI. Dan hari ini saya akan mengajak kalian untuk membahas sesuatu yang mungkin tanpa kalian sadar sedang kalian rasakan saat ini. Atau mungkin pernah kalian rasakan kemarin atau bahkan tadi pagi. Coba saya tanya dulu, pernahkah kalian membuka Instagram, TikTok, atau Twitter, lalu tiba-tiba merasa iri, melihat teman kalian liburan ke Bali, bahkan di restoran mewah, atau hadir di konser artis favorit, sementara kalian hanya rebahan di kamar? Atau pernahkah kalian merasa gelisah, bahkan sedikit panik, kalau tidak mengecek media sosial selama beberapa jam, takut ada sesuatu yang kelewat? Kalau jawabannya iya, kalian tidak sendirian. Dan perasaan ini ternyata punya nama ilmiahnya sendiri, yaitu namanya FOMO, singkatan dari Fear or Missing Out. Dalam podcast hari ini, kita akan membahas FOMO secara mendalam dan berbasis ilmu pengetahuan. Kita akan menjawab apa sih itu FOMO, mengapa ia bisa tumbuh begitu kuat di era media sosial, apa saja dampak nyatanya terhadap kesehatan mental kita, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya. Jadi, tenangkan diri kalian, siapkan minuman favorit, dan mari kita mulai. Oke, apa itu FOMO? Mari kita jelaskan. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Apa sebenarnya FOMO itu? FOMO atau Fear Missing Out secara sederhana adalah perasaan cemas dan takut bahwa orang lain sedang menikmati pengalaman yang lebih seru, lebih berharga, atau lebih bermakna, sementara kalian tidak ada di sana. Istilah ini pertama kali diangkat secara ilmiah oleh peneliti bernama Andrew bersama rekan-rekannya dari Universitas Oxford pada tahun 2013. Dalam jurnal Computer in Human Behavior, mereka mendefinisikan FOMO sebagai kekhawatiran yang meluas bahwa orang lain mungkin mendapatkan pengalaman berharga tanpa kehadiran diri sendiri. Sekarang, apakah FOMO benar-benar fenomena baru? Sebenarnya tidak. Perasaan takut ketinggalan sudah ada sejak manusia hidup berkelompok. Tapi yang berubah drastis adalah intensitas dan frekuensinya, dan media sosial adalah bahan bakarnya. Bayangkan ini, 20 tahun lalu kalian mungkin baru tahu teman kalian pergi ke pesta setelah bertemu langsung atau mendengar ceritanya. Sekarang kalian bisa melihat foto, video, Instagram story, dan TikTok live dari pesta itu. Detik demi detik, bahkan dari orang yang hampir tidak kalian kenal, setiap hari kalian scroll ada potensi pemicu FOMO. Dan angkanya cukup mengejutkan loh. Riset dari JWT menemukan bahwa sekitar 69% orang yang dewasa mudah mengalami gejala FOMO secara rutin. Di Indonesia sendiri, dengan lebih dari 167 juta pengguna aktif media sosial pada tahun 2023, fenomena ini menjadi sangat relevan untuk kita bahas. Oke, FOMO punya dua komponen utama. Pertama, komponen kognitif, yang keyakinan bahwa orang lain sedang menikmati sesuatu yang lebih dari kita. Yang kedua, komponen afektif, yaitu perasaan cemas, iri, atau tidak puas yang muncul akibat keyakinan itu. Keduanya saling memperkuat dan menciptakan siklus yang sulit diputus. Oke, lanjut. Faktor penyebab FOMO itu apa sih? Sebenarnya, sebelum kita bicara soal dampak, penting untuk memahami mengapa seseorang bisa lebih rentan terhadap FOMO dibanding orang lain. Pertama, kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi, dan timnya menemukan bahwa orang yang merasa kebutuhannya akan kompetensi otonomi dan koneksi sosial tidak terpenuhi, cenderung jauh lebih rentan terhadap FOMO. Ini masuk akal sih. Ketika kita merasa kurang dalam hidup nyata dan kita beralih ke media sosial sebagai kompensasi, dan di sanalah FOMO menunggu. Yang kedua, yaitu desain media sosial itu sendiri. Ini yang sering kita sadari, platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube dirancang untuk algoritmis untuk memaksimalkan waktu yang kita habiskan di sana. Notifikasi, fitur like, konten yang dipersonalisasi, semuanya dirancang untuk membuat kita kembali tanpa sadar. Kita terjebak dalam siklus pengecekan yang kompulsif. Yang ketiga, yaitu karakteristik kepribadian. Individu dengan tingkat kecemasan yang tinggi, percaya diri yang rendah,
atau yang sedang dalam fase pencarian identitas. Seperti remaja yang mahasiswa cenderung lebih mudah mengalami FOMO. Ini bukan berarti mereka lemah. Ini hanya mereka lebih butuh strategi yang lebih aktif untuk melindungi kesehatan mental mereka. Yang keempat, tekanan budaya di Indonesia. Budaya yang sangat kolektif, ada tekanan sosial yang untuk selalu hadir, selalu terlibat, selalu tahu perkembangan terkini, tidak hadir dalam suatu acara seringkali dinamai sebagai hal yang negatif, dan perasaan itu memperkuat FOMO secara signifikan. Oke, lanjut. Dampak FOMO terhadap kesehatan mental kita tuh apa aja sih? Mari kita bahas di podcast ini. Nah, ini inti dari podcast hari ini tuh apa sebenarnya FOMO terhadap kesehatan mental kita. Jawabannya lebih banyak dari kita kira. Dampak yang pertama, kecemasan yang kronis. FOMO menciptakan kondisi siaga psikologis yang konstan. Otak kita terus-menerus memproses pertanyaan, ada apa di media sosial, siapa pergi kemana, kenapa aku tidak diajak. Kondisi ini tuh memicu pelepasan kortisol, hormon stres dalam tubuh kita. Dan bila kortisol terus-menerus tinggi, dampaknya tidak hanya di psikologis tapi juga fisik. Tekanan darah naik, sistem imun melemah, tubuh mudah lelah. Yang kedua, itu depresi. Sebuah studi dari Vannucci dan rekan-rekannya pada 2017 menemukan korelasi yang signifikan antara intensi pengguna media sosial dan gejala depresinya. Mekanismenya begini, media sosial menampilkan highlight reel kehidupan orang lain, momen-momen terbaik mereka, sementara kita membandingkan dengan realitas sehari-hari kita penuh dengan momen biasa. Perbandingan bila setara ini bila dilakukan terus-menerus, perlahan-lahan mengurus kebahagiaan dan kepuasan kehidupan kita. Dampak ketiga, rendahnya harga diri. Ketika kita terus-menerus melihat orang lain tampak lebih sukses, lebih bahagia, lebih menarik, perlahan kita mulai meragukan diri kita sendiri. Apa yang salah dari kehidupanku? Proses ini tuh disebut down self evaluation, dan dalam jangka panjang bisa merusak kepercayaan diri secara fundamental. Oke, kita sadari kenapa ada standar orang lain yang merasa lebih tinggi. Yang keempat, yaitu gangguan tidur. Siapa yang sering skor media sosial sambil tiduran? Banyak. Saya yakin mungkin termasuk saya juga dan kalian. Penelitian Elevation pada timnya pada 2017 menunjukkan kebiasaan ini sangat mengganggu kualitas hidup. Ada dua mekanismenya. Pertama, cahaya biru dari layar ponsel menghambat produksi melatonin hormon yang kita butuhkan tidur. Kedua, konten media sosial mentalitas otak kita di saat seharusnya mulai rileks. Hasilnya kita tidak tidurnya nyenyak, kecapean, bangun-bangun lelah, mood kita nggak bagus besoknya. Nah, dampak yang kelima itu kesepian yang paradoks. Ini yang menurut saya paling ironis. FOMO itu mendorong kita untuk terus terhubung dari media sosial, tapi interaksi digital yang dangkal itu bisa menggantikan kualitas koneksi manusia sesungguhnya. Penelitian oleh Nolan dan rekan-rekannya pada 2012 menemukan bahwa penggunaan media sosial lebih justru berkorelasi dengan perasaan kesepian lebih dalam. Kita punya 1000 followers, tapi mereka tidak ada yang benar-benar memahami kita. Dan kedampak keenam itu penurunan konsentrasi dan produktivitas. Kebiasaan terus-menerus memeriksa ponsel yang didorong oleh FOMO menciptakan pola yang tergerminasi, jadi kita sulit fokus dalam waktu lama. Seringkali kita pikiran tercela oleh dorongan untuk cek notifikasi. Butuh rata-rata 23 menit untuk kembali ke tingkat konsentrasi penuh. Bayangkan berapa kali banyak waktu dan energi yang terbuang setiap harinya. Oke, kita lanjut masalah solusi dan langkah nyatanya. Oke, baik. Setelah semua kita bahas, pertanyaannya besarnya adalah apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, praktik mindfulness. Belajarlah untuk hadir sepenuhnya di momen saat ini. Saat makan malam, taruh ponsel kalian. Saat ngobrol dengan teman, tatap matanya, bukan layar ponsel. Saat jalan-jalan, rasakan lingkungan sekitar, bukan rekam konten.
Mindfulness itu bukan soal meditasi yang rumit. Ini soal pilihan yang hadir dalam hidup yang sedang kita jalani. Yang kedua, buat batasan nyata dengan media sosial, gunakan fitur screen time atau digital well-being yang di ponsel kalian untuk memantau dan membatasi penggunaan media sosial. Matikan notifikasi yang tidak penting. Tetaplah zona bebas ponsel, misalnya 1 jam pertama setelah bangun tidur dan 1 jam sebelum tidur. Sederhana itu, tapi dampaknya luar biasa. Yang ketiga, latih rasa syukur setiap hari. Setiap malam sebelum tidur, tuliskan 3 hal yang kalian syukuri dari hari itu. Bukan membandingkan dengan orang lain, tapi menghargai apa yang sudah kalian miliki dan alami. Penelitian oleh Amos dan MC membuktikan bahwa praktik syukur yang konsisten secara signifikan meningkatkan kesejahteraan psikologis dan mengurangi kecemasan. Yang keempat, investasikan waktu pada hubungan nyata. Rencanakan pertemuan langsung dengan teman atau keluarga, ikuti komunitas atau hobi yang kalian sukai, koneksi manusia yang nyata, dan dalam adalah antidote terkuat adalah FOMO. Karena pada akhirnya yang kita cari itu balik semua scroll itu ada rasa terhubung, dan itu lebih mudah ditemukan di dunia nyata. Yang kelima, jangan ragu cari bantuan profesional. Kalau FOMO sudah sangat mengganggu kehidupan kalian, menyebabkan kecemasan berlebihan, depresi, atau mengganggu fungsi sehari-hari, bicara dengan psikolog atau konselor yang profesional. Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kalian harus serius menjaga kesehatan mental kalian. Oke, kita udah di ujung pembicaraan forecast hari ini. Dan saya ingin menutup dengan satu perspektif yang mudah-mudahan bisa kalian bawa pulang. Oke, di dunia yang menampilkan highlight reel kehidupan orang lain 24 jam sehari, 7 hari seminggu, memilih untuk hadir dan berdamai dengan hidup kita sendiri adalah sebuah keberanian. FOMO ingin kita selalu merasa kurang, selalu tertinggal, selalu tidak cukup, tapi kebenaran ilmiah, kebenaran hidup mengatakan hal yang berbeda. Hidup yang bermakna bukan tentang menghadiri setiap acara, mengikuti setiap tren, atau mengikuti segalanya. Hidup yang bermakna adalah tentang kedalaman hubungan, kedalaman pengalaman, kedalaman pengenalan akan diri sendiri. Jadi, mulai hari ini coba satu langkah kecil, taruh ponsel kalian sejenak, lihat sekeliling, dan tanyakan pada diri sendiri apa yang benar-benar berharga dalam hidup saya hari ini. Jawabannya itu tidak akan kalian temukan di layar ponsel kalian, tapi kalian bisa menemukan dalam hidup kalian menjalin dengan penuh kesadaran. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kesehatan mental kalian. Jadi, jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa. Dadah, saya Alfara Karani. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.